Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya hari ini hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021. Nah, di video kali ini saya sedang melakukan pembersihan gulma ya. Aduh, ini yang sini sudah bersih ya. Tinggal yang area sini. Wah, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat para petani porang Nusantara. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman semuanya, ini demplot pertama ya. Demplot pertama, kenapa saya bilang demplot pertama? Karena saya atau kami punya 3 demplot ya. Ini demplot pertama itu luasnya sekitar 1.500 meter ya. Nah di sini kita sedang melakukan pembersihan gulma ya. Karena di bulan-bulan ini hujan cukup tinggi ya. Lumayan deras juga karena memang sudah waktunya musim hujan lebat ya. Jadi untuk gulma pun cepat sekali tumbuhnya. Nah, memang agak sedikit repot juga ya, karena mungkin seharusnya ya banyak orang yang memakai jerami ya, jerami bekas padi ya. Karena kalau kita lihat di beberapa demplot yang lain ya, ada yang menggunakan jerami itu untuk menutupi gulma ya, yang kemudian gulmanya akan mati karena kepanasan ya, tertutup oleh jerami yang baru kita ambil dari sawah. Nah memang untuk pembersihan gulma ini kita harus sedikit bersabar ya, karena tidak mudah juga untuk mengambil gulma itu, karena harus hati-hati juga ya. Nah bisa kita contohkan ya. Nah, ini contoh kayak pengambilan gulma yang berada di dekat batang atau pohon porang nih. Nah ini kalau kayak gini kita harus hati-hati teman-teman, karena kalau kita langsung main cabut saja ini bisa bisa terbawa juga itu. Nah kita lihat saja tuh ya, jadi kita harus hati-hati. Kita boleh mematahkan keras banget ya. Nah oke nih ya. Nah kita coba ya. Nah ini gulma ini dia tepat berada di samping pohon atau batang porang ini ya. Nah kalau kita tidak hati-hati, kita langsung cabut saja, bisa jadi batang atau pohon porang atau umbinya juga bisa ikut terbawa ya. Jadi harus benar-benar ekstra sabar. Jadi ibaratnya tidak boleh sembarangan ya. Nah itu adalah salah satu rekan saya. Beliau adalah Bapak Antus, sekaligus penggiat petani porang juga ya. Nah, ini tadi udah dapat berapa bedengan, Pak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah berapa jam? Tuh dari jam 9 ya teman-teman. Memang harus benar-benar ekstra sabar ya. Jadi harus benar-benar ekstra sabar. Tidak boleh sembarangan untuk membersihkan gulma ini, tidak boleh sembarangan. Semuanya itu ada tekniknya. Karena kalau kita tidak teliti, bisa membuat porang itu bisa terbawa juga. Terbawa dalam artian bisa keangkat gitu kalau kita tidak hati-hati membersihkan gulma ini. Jadi semuanya itu perlu proses, intinya kesabaran ya. Karena kalau tidak sabar ya insya Allah juga tidak akan memuaskan. Nah ini ya teman-teman loh. Ini adalah yang disebut dengan biji katak.
ya, biji katak. Nah, karena waktu dulu penanaman porang di Demplot ini bibitnya itu tidak sama rata. Maksudnya tidak sama rata di sini karena waktu penanaman umbi porang itu dia ada umbi katak, ya, ada umbi mini sama umbi besar. Nah, jadi ada yang baru jadi, ya, contohnya seperti ini, ya teman-teman. Nah, masih pada kecil. Kemudian ada yang sudah besar-besar, alhamdulillah ya. Ini salah satunya, alhamdulillah ini katak semua nih teman-teman. Nah, bisa kita lihat tuh. Nah, ya di sini memang untuk lokasi tanahnya agak sedikit miring ya. Bisa lihat dari sana ya, dia agak sedikit miring. Waktu itu memang kontur tanahnya kita cangkul dengan menggunakan cangkul ya. Nah, kita bikin bedengan atau garitan ya, karena memang posisi hujan yang begitu lebat, kemudian air dari sana masuk ke sini, jadi untuk bedengan pun agak sedikit tidak seperti semula, karena mungkin ada air aliran yang deras mengalir mengikis tanah, kemudian tanah dari atas ke bawah ke sini, jadi bedengannya tidak begitu rapi seperti yang semula. Nah, memang untuk kondisi tanah yang miring ini kita juga harus benar-benar memperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk kondisi tanah yang miring kita harus memperhatikan bedengan ya atau garitan. Ada yang tidak memakai garitan juga ya. Itu di Demplot ketiga saya. Itu tanah miring yang luasnya 1 hektar. Tidak saya bikin bedengan atau garitan ya, karena memang tanahnya miring. Jadi kita langsung cangkul tanam, cangkul tanam. Tapi tidak lupa juga ya, untuk penanamannya itu kita harus minimal memberikan pupuk alami ya, jangan pupuk kimia. Kenapa? Karena sangat dilarang keras ya untuk porang ini menggunakan pupuk kimia. Ya minimal kita menggunakan kohe sajalah ya, kohe yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun. Nah, itu boleh difermentasi dulu ya. Biasanya orang kadang-kadang menggunakan M4. Nah, jadi supaya kohenya itu bebas dari bakteri dan tidak menghambat pertumbuhan umbi porang supaya lebih bagus ya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan jarak tanamnya juga, karena tidak sembarangan ya. Kalau memang umbinya besar, kurang lebih setengah kilo atau 1 kilo kurang, kita bisa menggunakan jarak 40 atau bahkan sampai 50 cm. Tapi kalau umbinya kecil ya, 3 on atau 2 on, bisa menggunakan jarak 30 cm. Nah, di sini kita pantah-pantah ya. Pantah-pantah itu maksudnya bukan minuman, tapi berbeda-beda gitu maksudnya. Berbeda-beda untuk jarak tanamnya. Ada yang jarak tanam 30, 40 bahkan 50 cm, tergantung berat kecil atau bibit umbi tersebut. Nah, itu teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, ini adalah salah satu bibit porang cabutan ya. Kenapa saya bilang bibit porang cabutan? Karena ini adalah hasil ngebolang. Jadi waktu hasil ngebolang itu, nah dia posisinya sudah tumbuh jadi batang atau pohon. Contohnya misalkan seperti ini. Ini sebenarnya baru tumbuh lagi ya teman-teman. Karena waktu dulu saat kita ngebolang, jadi kita ambil dari hutan, kemudian kita pindahkan ke Demplot pertama. Tapi karena memang cuaca hujan waktu itu belum stabil, jadi ini saat kita pemindahan ke lokasi ini, Demplot pertama ini itu mengalami dorman ya. Jadi semuanya mati suri ya.
Nah, alhamdulillah ini sudah hujan sudah mulai lebat sekali ya. Ya sekitar seminggu 2 sampai 3 kali hujan. Alhamdulillah sudah pada tunas kembali. Nah, ini semuanya adalah untuk yang garitan bedengan ini adalah bibit porang cabutan. Tapi alhamdulillah ya, semuanya 100% itu tumbuh. Ya. Alhamdulillah ya. Ini juga karena memang efek hujan ya. Tuh lihat teman-teman. Jadi garitan atau bedengannya itu karena tanahnya miring, air kencang ya. Jadi kalau kita jalan arus air atau kamalir air ini agak sedikit rata ya, karena memang curah hujan yang sangat tinggi, kondisi tanah yang sangat miring ya. Nah, untuk jarak penanamannya pun sama ya. Ini kita ada yang 30 cm, kemudian ada yang ini 40 cm, tergantung berat kecilnya bibit itu sendiri. Nah, ini sudah kita bersihkan ya. Nah, kebetulan Pantus katanya sudah dapat 5 garitan. Ini apa? Sudah dibersihkan ya, tapi memang masih ada satu lagi nih. Nah, ini waduh, memang gulma ini sangat apa? Sangat merepotkan ya. Nah, karena kalau kita tidak teliti juga bisa dilihat ya dari ini porang yang mana nih? Nah, kan hampir sama kan, samar-samar. Nah, kita harus teliti juga. Selain cara teknik pengambilan gulma, kita harus juga perhatikan karena ini juga hampir sedikit mirip, samar-samar ya. Lihat nih, ini porang, ini porang tuh ya, tuh porang. Nah, ini juga porang nih tuh kan. Nah, jadi kita harus hati-hati teman-teman gitu, karena memang posisinya hampir sama, hampir mirip ya. Nah, ini kebetulan kita kedatangan teman lagi teman-teman ya. Ini adalah saudara Aleh. Beliau kebetulan hari ini sedang libur ya, membantu aktivitas di sini karena di sini juga saya atau kami tidak sendiri-sendiri ya. Kita bekerja sama tim. Kita memang mengakui kalau kita itu adalah petani porang pemula ya. Baru kali ini kita menanam. Nah, tapi kita juga tetap berdiskusi dengan para senior-senior kita, untuk para penggiat porang yang membimbing kita ya. Kemudian memberi masukan karena sangat penting ya. Kita juga harus punya mentor lah minimal ya, untuk jadi bahan pembelajaran. Nah, ini kebetulan rekan saya Bapak Aleh, dia adalah rekan tim kami juga. Kebetulan dia lagi libur karena memang kesehariannya dia sibuk ngobor sanyo ya teman-teman ya. Nah, memang itu ya, apapun yang kita kerjakan ya yang penting jadi duit ya, walaupun itu ngobor sanyo. Nah, ini sekitar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 garitan lagi ya teman-teman, yang belum kita bersihkan. Kayaknya ini juga belum tentu kelar setengah hari, bisa nyampe sehari ya, karena seperti yang saya bilang tadi, harus hati-hati pembersihan gulma. Nah, tapi rencananya kita ke depan akan menggunakan jerami ya, jerami bekas padi ya, jerami tangkai atau pohon padi yang insya Allah akan kita simpan atau tumpuk di tengah celah-celah batang atau pohon porang ini. Jadi supaya gulmanya tidak tumbuh kembali ya, karena sudah banyak contoh juga saya lihat di YouTube, di internet ya, itu untuk menghambat pertumbuhan gulma ya. Tapi media jerami juga kalau sudah busuk, nah itu bisa menjadi pupuk ya, pupuk juga itu ya. Nah, ini oke ya teman-teman, kita lanjut ke sana. Nah, kita harus hati-hati juga nih, jalannya lumayan licin. Aduh. Nah, ini juga belum dibersihkan ya. Harus hati-hati ya, tetap harus memperhatikan safety karena dikhawatirkan ada ular kosbra.
ular kosbra teman-teman, hati-hati saat musim hujan kayak gini. Jangan lengah, takut ada ular. Nah, ini sangat unik sekali teman-teman. Ini tingginya 30 cm paling ini. Wah, 25 ini kayaknya. 25 cm. Pendek ya. Nah, tapi kita lihat kataknya. Wis. Mantap. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa jadi lebih semangat lagi melihat pertumbuhan pertanian yang kita tanam. Begitu tumbuh subur. Waduh, hati ini merasa alhamdulillah, senang, bangga. Nah, itu juga teman-teman. Ada si konjak nih, tuh ya, si konjak. Nah, ada si konjak. Oh, lihat ya. Wow. Wow, kataknya lumayan besar teman-teman. Lumayan banyak maksudnya. Kita lihat ya. Tuh, wow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Aduh. Nah, ya. Oke. Kemarin mana nih yang habis daun sama ulet nih? Wow. Nah, ini ya teman-teman. Alhamdulillah nih. Mantap semua. Waduh. Ini roboh teman-teman. Aduh. Wow. Mantap, 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 mantap. Oke ya. Nah. Mantap nih. Besar ini, besar. Mantap. Nah, kita lihat ya. Nah, itu sudah kita bersihkan. Nah, yang ini belum. Masih banyak ya yang ternyata yang belum kita bersihkan. Karena memang di musim hujan ini untuk gulma itu pertumbuhannya sangat cepat juga ya. Nah, ini semuanya dulu bibitnya dari katak ya, katak super. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, alhamdulillah nih 1500 meter di demplot pertama. Next ke depan kita akan survei di demplot kedua. Setelah ini beres kita akan menuju ke demplot kedua ya, yang bertempat di Dawolong ya. Itu luasnya memang tidak luas, maksudnya luasnya itu sekitar 200 meteran. Itu hanya memanfaatkan tanah orang tua atau mertua saya tanam porang. Kalau yang paling luas itu saya menanam di daerah Pangkalan ya. Alhamdulillah bisa menanam 1 hektar. Saya bangga walaupun saya petani pemula, tapi saya bisa menanam ya seluas itu. Mohon maaf itu bukan ria atau sombong, tapi untuk memotivasi para petani pemula supaya lebih semangat lagi. Karena sudah kita ketahui bahwa porang ini adalah kebutuhan ekspor ya, yang dikirim ke beberapa negara seperti Cina, Vietnam, Jepang, Thailand ya, dan beberapa negara lainnya. Jadi untuk para petani porang dimanapun Anda berada, semoga pertanian porangnya melimpah ya, hasilnya melimpah, amin. Diberi kelancaran dalam budidaya porang ya, tidak ada kendala ya, karena bahwa kita ketahui di beberapa daerah itu banyak sekali atau ada yang rawan ya. Jadi di demplot atau di kebun itu banyak yang ngambil ya. Nah, itu memang kejadian yang atau tindakan yang memang merugikan para petani porang ya. Jadi alangkah baiknya kita juga harus sering rajin-rajin menengok ya kebun kita. Kita harus rajin-rajin kontrol, karena yang kita inginkan tidak terjadi hal-hal yang negatif ya, atau terjadi hal-hal tidak yang tidak kita inginkan. Nah, ini juga sama ya, ntar akan kita tanami dengan katakan kita taburi dengan jerami di celah-celah pohon porangnya apabila gulmanya sudah habis ataupun panen ya. Sebentar lagi memang panen padi. Nah, kita akan manfaatkan batang atau pohon padi itu untuk menutupi gulma ya. Selain menjadi pupuk, kalau sudah busuk itu akan membunuh gulma ya. Sebentar teman-teman, ini jalannya licin ini.
Wow, alhamdulillah kalau kayak gini semangat. Oke ya, teman-teman semuanya, para petani porang dimanapun Anda berada, semoga selalu semakin sukses, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam bertani ya. Salam dari saya, petani porang Karawang, Jawa Barat ya. Salam sukses. Oke ya teman-teman, saya petani pemula porang, mohon dukungannya dari teman-teman semuanya, para senior. Apabila ada masukan, tolong di komen di kolom komentar channel saya, Iwan Pusaka Porang ya. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi. Selain saya menanam, video saya upload ke YouTube ya. Semoga menjadi inspirasi para petani-petani porang pemula ya, untuk lebih semangat membudidayakan porang. Nah, itu adalah salah satu video atau kebun porang saya yang di Demplot pertama. Saya mohon doa dan dukungannya, semoga kita semua khususnya para petani porang diberi kelancaran dalam bertani porang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sejahtera para petani porang Karawang, Jawa Barat, Indonesia Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.